Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang CRUD, Create, Read, Update, Delete pada aplikasi Laravel 8 kita. Nah, inilah yang akan kita buat nanti. Kita akan melakukan perekaman siswa, update data siswa, kemudian menampilkan data siswa, dan menghapus data siswa. Oke, kita mulai saja. Pertama kita membuat model siswa. PHP Artisan make model siswa. Kemudian /mc. Artinya nanti ketika membuat model sekaligus membuat migration dan controllernya, controller dari siswa. Kemudian di model siswa kita tambahkan protected $guarded, sebuah array yang kosong. Intinya data-data yang ada di tabel siswa itu tidak ada yang di guarded. Langkah selanjutnya yaitu kita buat migrationnya. Kita buat field di tabel siswa, yaitu field nama dengan tipe string dan alamat dengan tipe string juga. Kita save dan kita jalankan PHP Artisan migrate. Oke, migrasi berhasil dan terbentuk tabel siswa di database kita. Tabel siswa dengan struktur data ada ID, nama, dan alamat. Selanjutnya kita akan membuat form tambah siswa, yaitu suatu halaman yang akan berisi form inputan untuk merekam siswa. Kita buat route-nya dulu. Get, kemudian siswa /tambah. Kemudian di dalam array jangan lupa kita use app /http controller siswa controller. Jadi maksudnya web atau root ini telah terhubung dengan siswa controller. Siswa controller .2.2 class. Kemudian kita tambahkan tambah. Itu adalah nama fungsi yang ada di siswa controller. Kemudian kita masuk ke siswa controller dan kita buat public function tambah. Di sini kita akan melakukan return view, yaitu menampilkan suatu halaman yang nanti terletak di view folder siswa, kemudian filenya tambah.blade.php. Oke, kita buat tampilannya dulu. Kita ke view, kemudian kita buat folder siswa. Di dalam folder siswa kita buat file tambah.blade.php. Oke, biar lebih menarik kita tambahkan bootstrap pada halaman kita. Kita ke halaman bootstrap, kemudian kita kopikan CSS pada head dan kita kopikan JavaScript di akhir tag body.
title-nya kita ganti dengan tambah. Kemudian kita buat div container. Kita coba tampilkan sebuah header dengan halaman tambah siswa. Kemudian kita lakukan PHP artisan serve untuk menjalankan server. Kemudian kita ke localhost 28.000 /siswa/tambah. Yeay, kita berhasil mengakses halaman tambah siswa. Kita tambahkan margin top 5 biar nggak terlalu mepet ke atas. Oke, nah udah cukup bagus. Selanjutnya kita buat form. Langsung kita kopikan juga aja dari Bootstrap. Kita cari contoh form yang sederhana. Kita copy pastekan dan kita rapikan dulu codingan kita. Kemudian kita tambahkan action, maksudnya ketika tombol submit dipencet, maka form ini akan melakukan action ke suatu alamat URL. Dalam hal ini yaitu siswa/simpan dengan metode post. Kemudian untuk token Laravel-nya kita tambahkan @csrf. Kita edit dulu labelnya, misalkan for untuk nama siswa, tipe inputnya bukan email tapi tag, ID-nya bukan siswa ya, nama, kemudian name-nya nama juga. Ini kita nggak perlu, kita hapus saja. Kemudian kita copy paste untuk inputan alamat. Oh, salah, bukan di sini. Actionnya bukan di div tapi di form, di tag form. Salah saya. Form, actionnya simpan siswa, kemudian metodenya post. Oke. Label alamat, for-nya alamat. Oke, kita lihat tampilannya. Kita tekan refresh atau F5. Oke, sudah cukup rapi. Kemudian buttonnya kita ganti simpan. Setelah itu kita buat root-nya di root web.php. Root dengan metode post, kemudian dia mengarah ke alamat URL yaitu /siswa/simpan yang akan membawa ke siswa controller pada fungsi simpan. Oke. Kemudian kita buat controllernya public function simpan.
yang di dalamnya nanti akan membawa parameter request, $request. Kita buat variabel nama, $nama sama dengan $request nama, kemudian $alamat sama dengan $request alamat. Jadi nama dan alamat ini adalah name yang ada pada form input yang udah kita buat tadi di form tambah. Jangan lupa kita tambahkan model di sini. Kita use app models, kemudian nama model kita itu siswa. Jangan lupa titik koma. Nah, letaknya di sini app model. Nah, ini nama siswa. Langkah selanjutnya yaitu kita buat variabel siswa. $siswa sama dengan new siswa, nama model kita. Kemudian $siswa nama sama dengan variabel nama, titik koma. $siswa alamat sama dengan $alamat, nah, variabel alamat, titik koma, kemudian $siswa save. Kita lakukan penyimpanan. Setelah disimpan, kita lakukan return back, maksudnya kembali ke halaman tambah siswa. Oke, kita coba, kita refresh dulu halamannya. Kita inputkan nama siswa, misalkan Adi, alamatnya di Jakarta. Klik simpan. Oh, halaman tidak ketemu. Oh, salah. Ada yang salah. Kita cek satu-satu di webnya, bukan. Oh, di sini di form actionnya kita kurang slash. Oke, kita coba, kita refresh lagi. Adi Jakarta, simpan. Oke, nggak ada error. Kita cek di database, kita browse. Oke, masuk. Adi alamatnya di Jakarta. Kita coba satu lagi lah, biar lebih meyakinkan. Budi di Bogor, simpan. Masukkah di database? Oke, refresh. Oke, masuk. ID 2 Budi Bogor. Nah, biar agak keren, setelah proses simpan ada pemberitahuan bahwa proses simpan itu berhasil. Di sini kita menggunakan season. Jadi return back, kemudian with, nama seasonnya siswa tambah, isi dari season itu data siswa berhasil ditambahkan. Nah, di form tambah kita tambahkan seasonnya. If season has siswa less tambah, and if. Jadi kalau season itu nggak ada, dia nggak bakal muncul. Nah, di sini biar keren kita cari di Bootstrap,
alert lah, alert. Nah, ini dia alert. Kita cari yang warna hijau, yaitu sukses, yang kelasnya sukses. Kita pastekan, kita rapikan dulu codingannya. Nah, tagnya ini kita ganti dari isi season siswa tambah. Jadi season .2.2 get nama seasonnya siswa tambah. Oke, kita save dan kita uji coba. Kita refresh, nama siswa Fandi, alamat di Bekasi, simpan. Oke, muncul alertnya, data siswa berhasil ditambahkan. Oke, kita lanjutkan proses berikutnya. Jadi proses create sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita proses read, yaitu membaca data dari database. Pertama kita membuat tombol kembali ke halaman siswa dengan kelas btn warning, yang nanti akan muncul tombol berwarna oranye karena kelasnya warning. Kemudian kita buat anchor dan kita buat route-nya, route get garis miring siswa, dan dia akan mengakses siswa control index. Kemudian di controllernya kita buat public function index. Nah, di function index ini kita akan mengambil seluruh data dari tabel siswa. Kita buat dulu variabel $siswa, kemudian model siswa .2 all titik koma. Kemudian kita kembalikan return view, maka akan mengakses ke halaman view di folder siswa index.blade.php dengan membawa data siswa compact siswa. Oke, kemudian kita buat view-nya. Di dalam folder siswa kita buat index.blade.php. Cepatnya kita copy pastekan aja dari halaman tambah yang sudah kita buat, dan kita hapus-hapus yang tidak kita perlukan. Button kayak masih kita perlukan, kemudian halaman seluruh siswa. Kemudian kita coba dulu, kita tampilkan $siswa apakah terbawa ke halaman ini atau tidak. Oke, kita refresh. Nah, muncul tombol oranye, kita klik. Oke, masuk halaman seluruh siswa dengan seluruh data yang berasal dari database. Selanjutnya kita rapikan atau kita buat tabel aja di halaman seluruh siswa. Kita copy paste dari Bootstrap, kita cari tabel yang bagus. Boleh, ini boleh juga.
copy dan paste. Kita model copy paste aja ya, kadang-kadang ngeteh lah. Kita rapikan dulu tabelnya. Jadi di tabel body kita cuma ambil satu row saja. Kemudian di kolom pertama kita isikan nama siswa, ini di header tabelnya. Kemudian alamat siswa. Kolom berikutnya yaitu action, yaitu nanti kita isi tombol edit dan tombol hapus. Kemudian kita lakukan for each atau perulangan dari data siswa yang udah kita tangkap tadi dari $siswa. Nah, di sini S $ABC atau $apa saja terserah yang memudahkan. Dalam hal ini kita buat $siswa S $sis. Jangan lupa kita tutup and for each-nya. Belibet. Kemudian kita tampilkan dengan 2 kali kurung kurawal $sis, kemudian nama, dan kolom berikutnya $sis alamat. Oke. Kolom berikutnya kita buat 2 tombol, edit dan delete, hapus. Kita pakai kelas yang di Bootstrap ya. Button, kelasnya nanti btn success. Maka akan terbentuk tombol yang berwarna hijau. Setelah edit, yang kedua yaitu tombol hapus. Oke, sudah masuk ke tabel, tapi ini bukan success, danger, biar tombolnya berwarna merah. Nah, $sisa kita komen biar nggak muncul. Kemudian kita ubah tombolnya menjadi button tambah. Ketika diklik akan mengarah ke halaman tambah siswa. Oke. Dengan kelas primary dan berwarna biru. Oke. Berfungsi dengan baik tombol-tombolnya. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses update. Nah, kita memfungsikan tombol edit tadi dengan menambahkan anchor. Jadi tombol tadi ketika diklik akan mengarah ke /siswa /edit /id. Kita uji coba. Kita klik edit, oke. Siswa /edit /2. Nah, itu ID-nya 2. Nah, ini ID-nya 4. Jadi ID siswa sudah ditangkap. Kemudian kita masuk ke root, kita buat routingnya. Jadi dengan metode get siswa /edit, kemudian kurung kurawal ID yang akan membawa ke siswa controller fungsi show. Kita masuk ke siswa controller dan kita buat public function show.
Nah, di function show ini dia membawa parameter ID atau $id. Selanjutnya dari ID ini kita akan melakukan pencarian ID ini di tabel siswa. Jadi kita buat variabel $siswa dari model siswa .2 find or fail $id. Cari di tabel siswa ID ini. Mungkin seperti itu bahasa kita ya. Kemudian kembalikan return view ke tampilan siswa file edit dengan membawa data $siswa. Oke, kemudian kita buat view-nya. Di dalam folder siswa kita buat edit.blade.php. Jadi tampilan sama persis dengan tambah, kita copy paste dari halaman tambah. Cuma kalau tambah tadi kan inputannya masih kosong. Nah, di sini sudah ada inputan. Nah, kita coba cek dulu, terbawa nggak data siswanya. Kita klik edit. Oke, masuk ke halaman edit dengan membawa data siswa ID 1. Kita komen. Selanjutnya kita tambahkan di inputan nama value. Value ini berasal dari variabel $siswa nama, kemudian di input alamat kita masukkan value-nya $siswa alamat, simpannya kita ganti update, kemudian action-nya kita ganti update juga, metodenya sama post. Kita ganti halaman edit siswa. Oke, kita cek dulu. Submit. Kemudian kita buat root-nya dengan metode post, kita copy paste aja. Post. Nah, simpannya ini kita ganti dengan update. Ke siswa controller yang akan mengakses function update, kita buat public function update. Kita copy paste aja biar cepat. Dari function simpan kita ganti update, yang di sana juga membawa request $request. Selanjutnya dari request kita ambil ID. Find or fail ID $request ID. Oh iya, kelupaan. Di sini kita harus juga membawa value ID. Jadi kita buat input tapi dengan status hidden, tersembunyi, dengan value $siswa ID. Name-nya ID, value-nya $siswa ID.
Oke, kita kembali ke siswa controller. Jadi nanti dolar siswa nama diganti dari request nama dan alamat, kemudian dolar siswa save. Kita update juga seasonnya, update siswa, data siswa berhasil di-update. Nah, seasonnya ini kita ganti update siswa, kemudian get seasonnya juga update siswa. Oke, kita coba, kita refresh dulu, kembali ke halaman siswa, seluruh siswa, kita klik edit, Budi edit, Bogor Kota misalkan, kita update. Oke, ke halaman siswa. Nah, Budi edit dan Bogor siswa. Oke. Kemudian kita akan melakukan proses hapus. Nah, di button hapus kita tambahkan anchor juga yang akan mengarah ke jaring siswa, jaring hapus, kemudian membawa parameter ID siswa yang akan dihapus. Kita kopas saja dari atas ini. Sama. Oke, penutup anchornya kita pindahin. Kita save. Kemudian kita buat route-nya dengan metode get. Tetap kita copy paste. Editnya kita ganti dengan hapus. Kemudian functionnya yang akan diakses yaitu dengan function hapus. Siswa controller public function hapus. Oke, kita buat public function hapus. Public function hapus dengan parameter $id. Kita buat variabel $siswa, model siswa, kemudian find or fail ID yang di bawah atau parameternya, kemudian $siswa, delete. Setelah dihapus, kita kembalikan return back dengan membawa session hapus siswa yang berisi data siswa berhasil dihapus. Oke. Seasonnya kita copy paste aja dari halaman tambah. Kita taruh di halaman index yang paling atas lah. If season kemudian alertnya kita ganti class danger biar nanti berwarna merah, kemudian seasonnya season hapus. Jika ada season hapus, tampilkan season hapus.
Oke, kita uji coba, kita refresh halaman seluruh siswa, klik hapus, data siswa berhasil dihapus. Klik hapus lagi, data siswa berhasil dihapus. Kita refresh, kita uji coba dari awal. Nama siswa Budi, alamat Bogor. Kita simpan. Oke, siswa berhasil disimpan. Halaman seluruh siswa, kita edit Budi menjadi Budi edit gitu aja lah. Kemudian alamatnya Bogor Kabupaten, kita update. Oke, berhasil diupdate dan kita lakukan hapus. Budi berhasil dihapus. Maaf Budi. Selanjutnya kita rapikan untuk nomornya ya. Pertama kita buat variabel nomor. Kemudian kita tampilkan nomor, variabel nomor yang berisi 1, kita tampilkan nomor, dan setelah menampilkan data, sebelum end for each, variabel nomor kita tambah 1, plus sama dengan 1. Kita refresh, oke, nomornya sudah terupdate. Demikian, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat.